Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sobat Anti Korupsi di channel Auditor Forensik, media pembelajaran anti korupsi. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat bagi sobat sekalian. Sobat pembelajar anti korupsi, pada materi ini kita masih melanjutkan pemahaman terhadap fraud atau kecurangan. Fraud menurut Undang-Undang Tidak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, ada 7 jenis tindak pidana korupsi. Yang pertama, kerugian keuangan negara diatur pada pasal 2 dan pasal 3. Sobat anti korupsi sekalian, pasal 2 dan pasal 3 inilah yang digunakan oleh para penyidik aparat penegak hukum dalam menjerat para pelaku korupsi. Kemudian yang kedua, suap menyuap. Sebagaimana yang pernah kita bahas pada materi sebelumnya, diatur dalam beberapa pasal di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Yang ketiga jenis daripada tindak pidana korupsi adalah penggelapan dalam jabatan. Sebagai contoh, seorang bendaharawan menggelapkan uang yang berada dalam penguasaannya. Diatur pada beberapa pasal di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Yang keempat, pemerasan, economic extortion yang pernah kita bahas pada materi sebelumnya, diatur di dalam pasal 12 huruf E, Q, dan F. Yang kelima, perbuatan curang. Sebagai contoh perbuatan curang, penyedia barang dan jasa menyerahkan barang tidak sesuai dengan kontrak. Diatur pada pasal 7 dan pasal 12 di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa yang juga pernah kita bahas pada materi sebelumnya, diatur pada pasal 12 huruf I. Dan yang terakhir, sobat anti korupsi, yaitu gratifikasi yang juga pernah kita bahas, diatur pada pasal 12 B junto pasal 12 C. Teori tentang fraud, sebagaimana yang dilakukan oleh para ahli, diantaranya yang dilakukan oleh Donald R. Creasy dengan teori fraud triangle-nya. Donald mengungkapkan bahwasanya perilaku fraud terjadi karena adanya pressure, tekanan. Sebagai contoh, sobat sekalian, perusahaan dituntut untuk menghasilkan profit atau laba yang tinggi yang menyebabkan manajemen melakukan manipulasi data perusahaan. Yang kedua, opportunity, adanya kesempatan. Kesempatan terkait dengan lemahnya pengendalian intern di dalam suatu entitas, di dalam instansi atau di dalam perusahaan. Kemudian yang ketiga, rationalization. Rasionalisasi adalah pernyataan seseorang yang menyatakan bahwasanya apa yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang wajar. Sebagai contoh sobat sekalian, seseorang yang mempunyai penghasilan yang rendah, yang dituntut untuk menghasilkan kinerja yang tinggi, akan melakukan fraud
karena merasa apa yang dia hasilkan tidak sepadan atau tidak sebanding dengan apa yang dia terima dari gajinya. Kemudian menurut Steve Albrecht, dalam teori fraud scale-nya, yang pertama, situational pressure. Sama seperti Donald F. dalam pressure-nya. Kemudian opportunity to commit, sama seperti yang diungkapkan oleh Donald F. dalam opportunity-nya. Kemudian yang beda adalah personal integrity, terkait dengan integritas individu. Ini yang membedakan antara Steve dengan Donald. Kemudian yang ketiga, sobat anti korupsi sekalian, teori yang diungkapkan oleh Jack Bologna dengan Ghosn teorinya. Yang pertama, greed. Tindak fraud dilakukan karena adanya keserakahan. Adanya keserakahan tidak cukup dengan apa yang dimiliki. Kemudian opportunity sama dengan Steve dan Donald adalah kesempatan. Kemudian need, adanya kebutuhan. Ketika kebutuhan yang begitu banyak tidak sebanding dengan penghasilan atau income yang dia terima. Kemudian menurut Jack Bologna yang terakhir adalah eksposes, pengungkapan diri. Sebagai contoh, sobat anti korupsi sekalian, eksposes seorang pejabat dengan penampilan yang mewah dalam kehidupan sehari-harinya untuk mengekspos dirinya sebagai seorang pejabat yang memang harus tampil dengan gaya yang mewah. Jadi pengungkapan dirinya yang menyebabkan perilaku fraud terjadi. Sobat anti korupsi sekalian, apakah fraud perlu dikelola? Mengapa perlu mengelola risiko fraud? Jawabannya adalah yang berikut ini. Dalam literatur Managing the Business Risk of Fraud, a Practical Guide, dinyatakan yang pertama bahwasanya tidak ada sistem internal control yang dapat memberikan jaminan yang mutlak dalam rangka memerangi fraud. Yang kedua, internal control yang dibangun, yang sudah ditetapkan, tidak dapat mengatasi seluruh risiko fraud organisasi. Yang ketiga, risiko fraud perlu kontrol yang spesifik, yang khusus dalam rangka mengurangi risiko tersebut, yang mana akan membuat proses penilaian risiko fraud organisasi penting dalam rangka pencegahan fraud. Yang keempat, penerapan pengendalian pencegahan fraud sangat penting dalam rangka menilai organisasi dan monitor yang berkelanjutan atau pengawasan yang berkelanjutan terhadap efektivitas operasional dalam rangka mencegah terjadinya kecurangan atau fraud. Normalisasi fraud atau perilaku yang menganggap fraud adalah sesuatu yang normal terjadi karena kompetensi, yaitu soft competencies, terkait dengan teori yang diungkapkan oleh para ahli fraud, yaitu greed, need, terkait dengan nilai-nilai permisif atau pembiaran terhadap terjadinya fraud. Yang kedua, hard competencies, yaitu terkait dengan opportunity rationalization, di mana terjadinya ini karena kolusi dan pengabaian sistem
pengendalian intern oleh manajemen yang sangat lemah. Kemudian exposure terkait dengan internal audit yang tidak efektif. Oleh karena itu, sobat anti korupsi, pentingnya peningkatan kapabilitas pengelolaan risiko fraud. Konsep yang dibangun pada saat ini dikenal dengan istilah konsep 3 lines of defense, yaitu 3 lini pertahanan terhadap risiko fraud. Lini yang pertama, the first line of defense, lini pertahanan pertama adalah manajemen sebagai risk owner, pemilik risiko. Karena risiko fraud berada pada lini manajemen. Oleh karena itu, manajemen harus membangun tools dalam rangka pencegahan fraud. Kemudian yang kedua, lini yang kedua, second line of defense, lini pertahanan yang kedua adalah unit kepatuhan internal manajemen risiko kendali mutu. Lini yang kedua inilah yang memberikan feedback umpan balik kepada manajemen terkait dengan tools yang sudah dibangun oleh manajemen. Yang mana yang efektif, yang mana yang perlu ditambahi, yang mana yang tidak efektif. Kemudian, the third line of defense, pertahanan lini yang ketiga adalah audit internal. Audit internal berfungsi sebagai risk assurance, memberikan jaminan terhadap berjalannya tools dalam rangka pencegahan terjadinya fraud. Jadi, dalam hal ini, audit internal menilai terhadap tools yang dibangun oleh manajemen dan juga apa yang sudah diberikan feedback yang diberikan oleh unit kepatuhan internal, sehingga risiko terjadinya fraud akan dapat dikurangi. Sobat anti korupsi sekalian, secara empiris tidak ada satupun organisasi yang bebas dari risiko kecurangan, fraud risk. Di antaranya, kasasi ditolak, total hukuman gayus 30 tahun penjara. Ini terkait yang terjadi di Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian Rudi Rubiandini, innalillahi, saya terima vonis 7 tahun terkait dengan SKK Migas. Kemudian Angelina Sonda, putusan MA hanya cari tepuk tangan terkait dengan anggota DPR. Kemudian kasus penggelapan uang ex pegawai KPK divonis 4,5 tahun masuk bui terkait dengan KPK. Kemudian mantan penyidik KPK divonis 8 tahun penjara. Artinya, dalam hal ini sobat anti korupsi sekalian, tidak ada satupun entitas, instansi, organisasi yang bebas dari terjadinya risiko fraud. Sobat anti korupsi sekalian, why preventive? Kenapa harus pencegahan? Karena yang pertama, jika telah terjadi korupsi mengakibatkan kerugian yang besar. Mengapa preventif? Karena recovery atas uang negara yang dikorupsi sangatlah kecil. Mengapa preventif? Karena kasus korupsi merusak reputasi baik institusi maupun individu. Mengapa harus preventif? Karena proses litigasi, proses di pengadilan menyita waktu dan biaya baik bagi aparat hukum maupun calon tersangka. Mengapa harus preventif? Karena semakin lama kejadian korupsi tidak terungkap, semakin memberi peluang
pelaku korupsi untuk menutup-nutupi tindakannya dengan kecurangan yang lain. Sobat anti korupsi sekalian, strategi yang sudah dilaksanakan dalam rangka memberantas korupsi, ada 3 tools yang dilaksanakan. Yang pertama yaitu preemptif edukatif, yaitu memberikan pendidikan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan tindakan-tindakan koruptif, tindakan-tindakan yang menyimpang, tindakan-tindakan yang fraud, dan juga tindakan-tindakan anti-fraudnya. Kemudian yang kedua adalah preventif, yaitu dengan cara membangun sistem internal control yang kuat dalam rangka pencegahan terjadinya fraud atau kecurangan atau korupsi. Yang ketiga adalah dengan cara represif, dengan cara pemaksaan yang berujung kepada litigasi dengan ancaman penjara bagi para pelaku fraud. Nah, dalam hal ini, gambaran intensitas strategi memberantas korupsi dikaitkan dengan periode yang dilakukan, maka diharapkan pada satu titik tertentu, ketika 3 tools ini, edukatif, preventif, represif, ketemu pada satu titik, di mana edukasinya sudah dilaksanakan dengan efektif, preventifnya, internal kontrolnya sudah dibangun dengan internal kontrol yang kuat, kemudian adanya penurunan represif karena berkurangnya tindak perilaku fraud. Sobat anti korupsi sekalian, sampai di sini. Mudah-mudahan materi ini ada manfaatnya. Jangan lupa comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.